Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 1 Januari 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, perayaan Tahun Baru 2024, pemerintah Kota Medan menggelar Pesta Rakyat Bazar Kuliner UMKM yang dipusatkan di lapangan Benteng Medan. Selain itu, hiburan dari artis ibu kota serta drone light show ditampilkan pada detik-detik pergantian tahun. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan menggelar acara bertajuk Pesona Harmoni Semarak dan Berkah Malam Pergantian Tahun 2023-2024 di lapangan Benteng Medan pada Minggu malam. Terlihat sejumlah stand bazar kuliner maupun UMKM sudah buka dan siap menyambut masyarakat Kota Medan yang mengisi waktunya saat pergantian tahun. Tidak hanya stand kuliner dan UMKM, ada juga hiburan dari sejumlah artis lokal Kota Medan maupun artis dari ibu kota Jakarta. Pada puncak detik-detik pergantian tahun, tepat pada pukul 00, pemerintah Kota Medan melaksanakan drone light show performance. Meskipun digelar secara gratis dan meriah, Wali Kota Medan tetap menghimbau kepada masyarakat yang berhadir untuk tetap menjaga kebersihan serta ketertiban. Pasti kita dengan Forkopimda, dengan TNI Polri, tentunya melalui Babinsa, Babin Kantipmas, ini di tingkat lingkungan, ini juga akan kita perkuat, terkhusus di daerah utara ya, di daerah Belawan. Kita nggak ingin nanti malam pergantian tahun ada tawuran dan segala macam sejenisnya seperti itu. Pak, malam tahun baru ada perayaan kembang api, Pak? Kembang api dari Pemko sendiri, Pak. Dari Pemko. Malam kembang pergantian tahun. api nanti lihat lebih dari kembang api. Pemirsa, malam pergantian Tahun Baru 2024 di Kabupaten Karo berjalan aman dan kondusif serta optimis menjadi lebih baik lagi. Pergantian Tahun Baru, tingkat aktivitas masyarakat meningkat. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Demikian juga di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Guna mengantisipasi hal tersebut, jajaran Polres Tanah Karo dan instansi terkait menyiagakan personelnya, melakukan pengamanan di sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan baik dari aspek kelancaran lalu lintas maupun kriminalitas. Pengamanan pergantian malam tahun baru di Kabanjahe diarahkan pada lingkar kota dan Tugu Bambu Kabanjahe. Masyarakat Kabanjahe antusias menyaksikan pesta kembang api tersebut. Armada pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Karo pun turut disiagakan demi keamanan dan kenyamanan pesta kembang api. Dengan pola pengamanan preventif dan humanis, situasi malam tahun baru di Kabupaten Karo berjalan aman serta kondusif. Salah seorang warga, Meria Fitri, mengapresiasi penuh terkait perayaan malam tahun baru berlangsung dengan meriah dan nyaman. Diharapkan tahun 2024 pesta demokrasi pemilu serentak berlangsung aman dan juga damai. Semoga di tahun ini kita lebih baik lagi dari tahun 2023. Kita dijauhkan dari bencana, diberikan kesehatan dan lancar rezeki. Semoga tahun ini akan diadakan pemilunya diadakan dengan aman, tertib dan damai. Sukses untuk Indonesia. Pemirsa, Kapolres Labuhan Batu bersama unsur Forkopimda mengikuti Zoom meeting dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk pemantauan situasi keamanan dan malam pergantian Tahun Baru 2024. Zoom meeting ini digelar di Pospam 2 Polres Labuhan Batu Kota Kanopan Labura yang diikuti para pejabat dari Polda Sumatera Utara dan Dim 0209 Labuhan Batu dan Bupati serta unsur Muspida Labura. Selain mendengar arahan dari Kapolri dan Panglima TNI terkait pengamanan perayaan malam Tahun Baru 2024 ini, pengamanan diprioritaskan di tempat-tempat hiburan keramaian, lokasi objek wisata dan memantau jalur arus lalu lintas mudik melalui CCTV.
juga rutin melakukannya patroli di daerah rawan kejahatan jalanan. Hal tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan. Kapolsek Waluh AKP Nelson Silalahi mengatakan bahwa Zoom meeting sebagai tensi dari pimpinan tingkat pusat dan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Menghimbau kepada pemudik yang telah lelah saat melintas agar segera istirahat di pospam yang telah disediakan dan bila di SPBU atau tempat lainnya agar jendela kaca pintu mobil juga dibuka. Jika ada yang meresahkan agar segera melapor di pospam atau kantor polisi terdekat. Jadi dalam rangka menyambut pergantian tahun, tadi diadakan kegiatan Zoom meeting yang dipimpin oleh Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Kemudian di tingkat daerah turut serta melaksanakan Zoom meeting tersebut unsur Forkopimda, yaitu Bapak Kapolres, Bapak Bupati Labuan Batu Utara, dan Dandim serta tokoh agama. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Penghargaan tahun 2023 Polres Tanah Karo meraih dari Ombudsman Republik Indonesia tentang penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan predikat tertinggi zona hijau. Oleh karena itu, Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman rilis capaian kinerja di bidang operasional dan bidang pembinaan dengan refleksi akhir tahun 2023 dan outlook tahun 2024. Kapolres Tanah Karo memaparkan sejumlah informasi dan capaian kinerja Polres Tanah Karo sepanjang tahun 2023 untuk penegakan hukum. Jumlah kejahatan 858 kasus mengalami kenaikan 60 kasus. Penyelesaian perkara 464 kasus mengalami kenaikan sebanyak 43 kasus dan kasus paling dominan yakni kejahatan konvensional. Terkait pemberantasan peredaran narkotika, berhasil mengungkap 125 kasus dengan barang bukti ganja 19.611 gram, sabu-sabu 457,61 gram, dan ekstasi 19,5 butir. Selain itu, pembinaan, inovasi, dan bakti sosial telah dilaksanakan jajaran Polres Tanah Karo seperti pembangunan sumur bor dan pompa air untuk masyarakat di Kecamatan Juhar dan Tigapana, dan penghargaan dari KPPN Sidikalang dengan predikat kedua kategori penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan pengelola keuangan. Beberapa hal juga yang telah kami capai dalam kurun waktu 2023 dari Polres Tanah Karo melakukan pembinaan ataupun pembenahan secara internal, dan alhamdulillah wujud daripada hal tersebut peran daripada seluruh personil Polres Tanah Karo, mulai dari Waka, kemudian para anggota, Kabak, Kasat, sampai dengan Kapolsek. Alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dalam kurun waktu 2023. Sementara itu, hadir dalam kegiatan ini para PJU, perwira, sejumlah personil, dan para insan media juga masyarakat, dan berharap tahun 2024 lebih baik lagi ke depannya. Ya pemirsa, informasi terkait pengungsi Rohingya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, sebanyak 147 orang pengungsi Rohingya terdampar di pantai timur Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumut menyebutkan kondisi pengungsi dalam keadaan baik dan kini ditempatkan di satu teluk yang lokasinya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Video amatir merekam detik-detik 147 pengungsi Rohingya terdampar di pantai timur Sumatera Utara, tepatnya di Pantai Mercusuar, Kuala Besar. Sebelumnya, para pengungsi ini kerap terdampar di perairan Aceh dan saat ini telah mulai memasuki wilayah Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan menjelaskan kepada Panglima TNI kedatangan para pengungsi Rohingya ini terdapat pola yang sama ketika mendarat di Aceh.
Diketahui gelombang pengungsi Rohingya terus masuk Indonesia terutama di wilayah Aceh. Di Aceh sendiri pengungsi Rohingya sudah dapat penolakan karena perilakunya yang kurang baik dan serta diduga adanya tindakan TPPO pada pengungsi yang tiba. Untuk di wilayah Sumatera Utara, para pengungsi ini telah berada di lautan selama 22 hari dan diduga dilepaskan oleh nahkoda saat mendekati perairan Indonesia. Selain itu, kejanggalan ditemukan pada kartu UNHCR yang dipegang pengungsi dengan tanggal yang keseluruhannya sama. Terkait hal tersebut, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memindahkan para pengungsi ke suatu teluk yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan logistik juga telah dipenuhi sembari menunggu perintah dari pusat. Tadi disampaikan oleh Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, tadi sudah dilaporkan juga ke pusat bahwa kita kedatangan pengungsi dari Rohingya sejumlah 157 orang. 147 orang. Secara detailnya tadi sudah disampaikan. Tentunya hal ini tadi sudah diterima, namun mereka sudah dilokalisir di satu tempat yang masih berupa teluk yang belum terkontaminasi dan masyarakat. Secara awal kita sudah berikan bantuan sebagai kebutuhan dasar. Nanti secara ini kita akan tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, tadi sesuai dengan arahan dari atas, sesuai dengan dasar mekanisme yang ada. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Deli Serdang ratusan pengungsi Rohingya terdampar di daerah tersebut akibat kapal yang ditumpangi bocor pada Minggu pagi. Sebanyak 149 pengungsi Rohingya terdampar di sebuah pulau bernama Beting Camara di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya tersebut karam dan tenggelam di sekitar perairan antara Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Para pengungsi Rohingya saat ini masih berada di Pulau Beting Camara dan mendapatkan pengawasan dari kepolisian serta imigrasi Kota Medan. Data yang diperoleh dari pemerintah Desa Karanggading, warga negara asing yang masuk ke wilayah desa tersebut berjumlah 149 orang dan rincian laki-laki dewasa berjumlah 59 orang. Perempuan dewasa berjumlah 42 orang, sedangkan untuk warga negara asing anak-anak untuk laki-laki berjumlah 28 orang dan untuk perempuan 20 orang. Kepala Desa Karanggading Agus Sanjaya mengatakan bahwa sebelumnya ada laporan dari nelayan menemukan satu unit kapal mengalami karam di sekitar Pulau Beting Camar. Pihaknya langsung menuju lokasi, perangkat desa dan warga lalu menemukan ratusan pengungsi Rohingya telah berada di bibir pulau tersebut. Masyarakat atau nelayan menemui kapal itu tidak ada dunia lah kita bilang, datang melaporkan sebagai tur cek TKP. Katanya itu kita cari di pantai adalah bos itu kapal masyarakat Doha ini. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Bencana banjir yang melanda hampir di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas yang menimbulkan kerugian material maupun harta benda. Oleh karena itu, Dinas Sosial mendirikan beberapa dapur umum di lokasi terparah terdampak banjir tersebut. Di Kabupaten Padang Lawas saat ini hampir seluruh wilayahnya terkena bencana banjir. Sedikitnya ada 20 desa di 12 kecamatan terkena bencana banjir, sedangkan untuk lokasi terparah umumnya wilayah perkampungan yang dekat dengan bantaran sungai. Untuk meringankan masyarakat korban banjir, Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas mendirikan beberapa dapur umum di lokasi yang terdampak paling parah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Ahmad Fauzan Nasution mengatakan bahwa ada 3 dapur umum yang saat ini telah didirikan. Menyerahkan tagana dan juga menyediakan dapur umum. Kalau untuk mobil dapur umum kita fokuskan di Lumban Muaya ini karena ini yang paling parah terdampak bencana banjir ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Arfan Nasution menjelaskan saat ini pendistribusian logistik untuk korban banjir telah disalurkan. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu membantu masyarakat yang saat ini tengah kesusahan akibat banjir.
Sudah kita lakukan langkah-langkah kita untuk menangani musibah banjir ini. Kita sudah mendrop logistik untuk masyarakat kita yang seperti tadi pagi ada di masyarakat kita di Lumban yang tidak bisa memasak di rumahnya, dan kita semua logistik sudah kita kirim. Alhamdulillah petugas kita baik dari BPBD, dari Dinas Sosial, TNI Polri, dari Dinas PU bekerja sama. Arfan Nasution meminta agar masyarakat tetap waspada dengan kondisi di Kabupaten Padang Lawas yang curah hujannya masih cukup tinggi saat ini. Pemirsa, jembatan Titi Besi penghubung antar Kabupaten Deli Serdang dengan Serdang Bedagai jebol. Pemudik yang melintas di jembatan tersebut harus berhati-hati sewaktu-waktu karena dapat mengancam keselamatan jiwa. Terlihat dari video amatir yang direkam warga saat jembatan Titi Besi jebol hingga tidak dapat lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Saat ini jembatan Titi Besi penghubung Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, kondisinya semakin memprihatinkan. Jembatan yang jebol saat ini masih tetap dilalui kendaraan roda 2 dan kendaraan harus turun untuk mendorong kendaraannya untuk melintas. Sejumlah warga sekitar membantu untuk menyeberangkan kendaraannya dengan memberikan uang jasa sekedarnya. Jembatan ini sebelumnya telah mengalami kerusakan namun masih dapat dilewati oleh roda 4. Meskipun telah dipasang spanduk himbauan, namun pemudik tetap melintas di jembatan tersebut karena jembatan tersebut merupakan akses terdekat pemudik untuk menuju Kabupaten Serdang Bedagai. Salah seorang pengendara, Adi Susanto, mengatakan bahwa jembatan ini adalah akses jalan yang terdekat menuju ke Lubuk Pakam. Saat ini warga memanfaatkan batang pohon kelapa agar sepeda motor dapat tetap melintas dengan dibantu warga sekitar untuk menyeberang. Ya kalau bisa segeralah diperbaiki gitu. Jadi kita masyarakat kecil itu nggak susah gitu kan Pak. Dengan dikutipnya biaya untuk menyeberangkan ini kira-kira ya kalau saya pribadi sih sebetulnya nggak masalah. Cuma yang lain mungkin ada keberatan kan. Salah seorang warga sekitar Sulastri mengatakan akibat tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan air sungai meluap dan menggenangi badan jalan dan dimanfaatkan anak-anak untuk mandi di sungai. Namun beberapa hari ini itu terjadi amblas Pak, di pondasi bawah, sehingga pada saat ini tidak bisa dilalui oleh roda 4 atau roda 6 ke atas. Ini amblas ini Pak dari malam Kamis kalau nggak salah itu Pak, jam 10 malam itu amblas itu. Untuk kendaraan roda 2 dibantu oleh warga desa Teluk untuk melintasi itu karena mungkin pengendara takut jatuh ke bawah. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Akibat tidak hati-hati, 2 unit bus bertabrakan di Jalan Lintas Simandiangin, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dini hari kemarin. Akibat laka lantas tersebut, Jalan Lintas Sumatera macet total. Kecelakaan terjadi berawal dari bus Barumun melintas dengan kecepatan tinggi dari arah kota Pinang menuju Sidimpuan. Di saat akan mendahului truk di depannya, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan 1 unit bus Rafael Pacitan. Tiba di TKP kecelakaan tidak dapat dihindari hingga bagian depan kedua bus mengalami rusak parah. Namun tidak menimbulkan korban jiwa dan sebagian penumpang mengalami luka ringan. Karena kedua badan bus tersebut berada di tengah badan jalan, membuat Jalinsum macet mencapai 1 km. Sopir bus Rafael Pacitan, Agustinus, mengatakan bahwa bus yang dikendarainya datang dari Tarutung menuju Pekanbaru sekitar pukul 5 pagi. Sopir bus Rafael Pacitan telah memberi isyarat dengan lampu pada bus Barumun akan mendahului. Namun truk datang dari arah berlawanan tidak langsung mengambil jalur kiri sehingga terjadi tabrakan. Kejadiannya jam 5:15. Pas saya yang bawa, saya sudah ngedem ngelampung mobil PT Barumun itu. Dia nyalip truk berlawanan arah dan udah dia nyalip, tak kira dia langsung goyang apa, saya udah ngerem, tetap aja dihajar.
Agar tidak terjadi kemacetan lebih panjang, kepolisian lalu lintas Sungai Kanan langsung mengevakuasi salah satu bus ke bahu jalan. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azlan Setion. Selamat siang dan selamat tahun baru.